Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan ke-11 dari mata kuliah metodologi penelitian ya. Ini ke-11 itu bukan termasuk UTS dan UAS ya. Jadi nanti total pertemuan kita ada 14 kali dengan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada pertemuan ke-11 ini saya akan berdiskusi dengan teman-teman semua mengenai konsep pengukuran data. Jadi di dalam penelitian nanti bagaimana sebaiknya data itu diperoleh ya, kemudian jenis-jenis data itu seperti apa, nanti bagaimana teknis pengukuran yang baik. Nah, itu perlu didiskusikan sehingga nanti hasil dari data yang didapatkan itu sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Dalam hal ini, hari ini kita akan berdiskusi mengenai bagaimana konsep pengukuran data. Kemudian pertemuan selanjutnya di kuliah ke-12 nanti kita akan berdiskusi mengenai bagaimana cara mengumpulkan dan mengolah data. Nah, sebelum masuk ke materi, hal yang ingin diharapkan dari pertemuan ini adalah teman-teman semua mampu mengetahui mengenai berbagai jenis data, kemudian mengetahui dan memahami mengenai konsep validitas dan reliabilitas di dalam penelitian. Nah, data sendiri itu adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Jadi adanya informasi itu memerlukan data. Data dengan informasi itu bukan hal yang sama, karena ada data yang belum bisa memberikan informasi dengan jelas. Misalnya, saya punya data berat badan. Nah, data berat badan itu belum bisa memberikan informasi mengenai keadaan status gizi atau keadaan gizi seseorang, karena tidak hanya satu jenis data ya, kita perlu adanya data usia, data jenis kelamin atau data yang lain sehingga informasi status gizi itu bisa ditegakkan. Nah, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data. Jadi beberapa kumpulan data itu bisa menjadi suatu informasi. Tetapi ada juga ya, misalnya satu jenis data itu juga bisa memberikan satu informasi, misalnya usia. Nah, usia itu bisa langsung memberikan informasi jika yang dibutuhkan adalah informasi mengenai usia seseorang. Nah, tapi bisa jadi itu tidak memberikan informasi jika yang dibutuhkan itu tidak hanya usia, tetapi variabel yang lain seperti status gizi tadi. Nah, memang seringkali ya satu informasi itu mencakup beberapa jenis data yang diolah kemudian disampaikan sebagai suatu informasi. Nah, data dibagi menjadi beberapa jenis ya berdasarkan kualitas atau nilainya. Kalau di dalam nilai statistika ya, data dibagi menjadi data statistik dan data parameter yang sudah kita diskusikan di dalam sampling. Statistik itu adalah data yang dimiliki oleh sampel, sedangkan data parameter adalah data yang dimiliki oleh populasi. Perubahan data statistik menjadi data parameter itu disebut sebagai generalisasi. Bukan perubahan ya, tetapi ekstrapolasi atau pembesaran atau perluasan. Kemudian ada yang bersifat kuantitatif, ada yang bersifat kualitatif. Nah, untuk studi di bidang kesehatan, di bidang gizi itu mayoritas itu bersifat kuantitatif. Sedangkan studi-studi yang berskala sosial biasanya dia datanya banyak yang bersifat kualitatif.
karena sosial lebih mengedepankan pada nilai dari subjek ya, sedangkan di sains itu lebih mengedepankan pada nilai objek yang bisa diangkakan, diukur. Kemudian klasifikasi data juga bisa dibagi menjadi data diskrit dan data kontinu. Ya. Data diskrit itu merupakan data dari hasil perhitungan, sedangkan data kontinu itu merupakan data hasil pengukuran. Misalnya saya punya panjang ya, atau tinggi badan. Tinggi badan itu berupa data kontinu karena dia merupakan hasil pengukuran dan setiap titik dia ada nilainya. Sedangkan data diskrit itu misalnya data indeks massa tubuh. Nah, itu bisa disebut sebagai data diskrit karena dia didapatkan dari hasil perhitungan. Jadi di setiap titik itu belum tentu ada nilainya. Tetapi ada juga yang menyebutkan jika data yang bersifat kontinu itu adalah data yang setiap desimal itu memiliki nilai. Jadi setiap titik itu ada nilainya. Kalau saya punya penggaris itu dari mulai 0 sampai 10 cm misalnya, itu kalau setiap titik itu baik itu titik yang milimeter atau di bawahnya milimeter itu ada nilainya, itu disebut sebagai data kontinu. Jadi di setiap titik itu ada nilainya, tidak putus. Sedangkan data diskrit itu adalah data yang setiap titik itu belum tentu ada nilainya. Kemudian ada yang membagi data menjadi data internal dan data eksternal tergantung dari sumbernya. Kemudian primer, sekunder, ini juga tergantung bagaimana kita mendapatkannya. Data primer itu misalnya kita mau melakukan penelitian, kemudian kita melakukan pengukuran langsung atau survei langsung, maka pada saat kita mendapatkan data yang diperoleh pada saat pengukuran langsung itu disebut sebagai data primer. Misalnya kita ukur berat badan, tinggi badan dari responden, itu data primer. Kita recall, itu juga data primer. Tapi jika kita mendapatkan data dari puskesmas atau data dari lembaga-lembaga yang melakukan recording terhadap responden, kemudian kita minta datanya, itu disebut sebagai data sekunder. Nah, ini nanti penelitian untuk skripsi ya, saya harapkan sebagian besar merupakan data primer. Karena apa? Karena mahasiswa itu tidak hanya diminta untuk melaksanakan penelitian, tetapi pengalaman dari berhadapan dengan responden secara langsung itu menjadi nilai lebih, terutama nanti teman-teman pada saat bercerita di sidang skripsinya. Jadi usahakan ya data yang bisa didapatkan dari cara mendapatkannya secara langsung atau data primer, usahakan untuk mendapatkan data tersebut secara langsung atau data primer. Tapi jika tidak, misalnya data rekam medis atau catatan balok SKDU dari Posyandu, itu merupakan data sekunder yang memang itu adalah ranah dari nakes untuk merekod ya, atau kader Posyandu. Kemudian ada yang bersifat data mentah ya, seperti data riset kesehatan dasar, Riskesdas. Riskesdas itu merupakan data mentah ya. Tetapi pada saat kita ingin menganalisis lebih lanjut itu boleh. Jadi dulu saya untuk tesis, untuk lulus S2 itu menggunakan data sekunder. Kalau lulus S1 dulu saya menggunakan data primer dan justru penelitian saya bersifat eksperimental. Untuk yang tesis ya, saya mencoba menginginkan pengalaman baru, jadi mengolah data sekunder tetapi jumlah respondennya besar. Jadi waktu itu saya menggunakan data anak Indonesia itu sekitar 50.000 ya, 50.000 anak ya. Sehingga meskipun itu data sekunder tetapi jumlah sampelnya banyak dan memiliki kekuatan di dalam statistika. Jadi nanti pada saat teman-teman mau meneliti untuk skripsinya ya, boleh kalau menggunakan data Riskesdas. Caranya kita mengajukan ya, membuat proposal, kemudian mengajukan atau berkirim surat ke Litbangkes ya.
untuk mendapatkan data jenis apa saja ya, nanti jika di ACC kita akan bisa mengolahnya sesuai dengan persetujuan dari Kemenkes lewat Balitbangkes ya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Dan itu nanti laku pada saat mau dipublikasikan ke jurnal-jurnal yang bereputasi. Kemudian masuk ke teknik pengukuran. Pengukuran adalah pemberian nilai atau skala terhadap karakteristik objek atau fenomena menurut aturan tertentu. Jadi kita mengukur itu memberi nilai. Ya, mengukur berat badan berarti memberi nilai terhadap berat badan yang ada pada kita, ya, tinggi badan dan lain-lain. Nah, pengukuran yang baik harus sesuai dengan realitanya. Nah, bagaimana mengukur kita itu harus sesuai dengan realita atau dengan keadaan yang ada. Kalau misalnya memang realnya berat badannya 60 kg, maka kita harus mengukur sebisa mungkin untuk mendapatkan data berat badan sebesar 60 kg. Nah, ini sangat berkaitan dengan konsep validitas dan reliabilitas. Nah, nanti kita diskusikan apa itu validitas dan apa itu reliabilitas terkait dengan pengukuran. Karena tanpa adanya validitas dan reliabilitas, nah, teknik atau pengukuran itu dikatakan tidak berhasil ya, atau mendapatkan hasil yang error. Nah, sebelum masuk ke sana ya, kita perlu membicarakan mengenai skala pengukuran. Nah, ini nanti yang harus muncul di definisi operasional dari penelitiannya. Jadi misalnya teman-teman meneliti mengenai status gizi. Definisi operasional status gizi menurut penelitian yang dilakukan itu apa? Misalnya status gizi adalah bentuk atau dimensi tubuh manusia yang dilihat dari nilai indeks massa tubuh. Kemudian diukurnya dengan cara apa? Ya, dengan cara menghitung berat badan dan tinggi badan, kemudian dihitung nilai indeks massa tubuhnya. Ya. Nanti nilai IM indeks massa tubuh itu didapatkan skala datanya itu jenis apa. Nah, di sini perlu kita diskusikan apa itu jenis apa skala data. Skala data itu kalau diklasifikasikan di ilmu-ilmu sains ya, termasuk gizi, itu ada dua. Yang pertama adalah data yang bersifat numerik atau yang bersifat angka. Kemudian yang kedua data yang bersifat kategori atau yang bersifat kategori ya. Nah, data numerik ya, numerik itu yang berupa angka itu dibagi menjadi dua. Yang satu adalah data yang bersifat interval dan yang satunya adalah data yang bersifat rasio. Sedangkan yang kategorik tadi ada nominal dan ada ordinal. Apa itu nominal? Apa itu ordinal? Nominal adalah jenis data yang mengkategorikan atau membedakan karakteristik saja. Tidak hanya membedakan karakteristik saja tanpa adanya tingkatan. Misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin itu bukan angka dan dia juga bukan tingkatan. Jadi pria, wanita, kemudian laki-laki, perempuan. Nah, itu merupakan jenis data yang bersifat nominal, jenis kelamin. Ya. Kemudian yang bersifat ordinal seperti apa? Misalnya tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, sarjana. Nah, itu merupakan data yang bukan bersifat angka, tetapi dia memiliki tingkatan ya. Jadi SD itu di bawah SMP, SMP di bawah SMA. Jadi ada tingkatan atau klasifikasinya. Nah, misalnya nanti ada beberapa jenis data yang bersifat seperti itu, maka disebut sebagai ordinal. Tadi yang nominal itu membedakan tetapi tanpa adanya tingkatan.
sedangkan data yang bersifat angka, ya hasil ukurnya berupa angka, nanti ada yang bersifat interval dan ada yang bersifat rasio. Nah, interval itu adalah data yang bersifat angka, kemudian mempunyai jarak yang diketahui dengan pasti dan tidak memiliki nilai nol absolut atau nilai nol mutlak. Jadi nilai nol yang ada pada data interval itu memiliki arti. Contohnya apa nilai nol yang memiliki arti? Misalnya data suhu, suhu tubuh. Suhu tubuh itu kalau 0 derajat Celcius itu kan dia tidak berarti tidak ada suhu, ya, tetapi 0 di suhu itu menunjukkan, ya, atau memberikan nilai bahwa itu adalah kondisi titik beku misalnya kalau derajatnya Celcius. Nah, maka 0 di situ tidak berarti absolut, ya, berarti dia memiliki nilai. Jadi kalau nolnya itu memiliki nilai, itu disebut sebagai data interval. Kalau nilai nolnya itu tidak memiliki nilai, misalnya berat badannya 0, berarti kan itu nggak ada nilainya, karena nggak ada bendanya. Benda kan nggak ada yang beratnya 0, maka itu disebut sebagai data yang bersifat rasio. Kalau nilai nolnya itu tidak berarti atau tidak ada. Nah, misalnya kita punya data percepatan, ya, percepatannya 0. Nah, percepatan 0 itu berarti apa? Ada artinya apa enggak? Ada. Percepatan 0 itu menunjukkan bahwa kecepatannya konstan. Berarti percepatan itu bukan merupakan data rasio tetapi data interval. Nah, kalau misalnya tinggi badan, ya tinggi badan itu kalau 0 artinya apa? Artinya ya tidak ada, ya. Kalau orang dengan tinggi 0 kan berarti orangnya nggak ada. Nah, berarti tinggi badan itu merupakan data yang berjenis interval. Dia berjenis rasio. Karena pada saat dia 0, dia tidak ada atau tidak berarti. Nah, setelah kita diskusi dari beberapa jenis data, kemudian pada saat kita mengukur tadi, ya, mengukur yang benar adalah sesuai dengan realita. Nah, bagaimana kita mengukur yang sesuai realita? Kita harus menerapkan atau memahami konsep validitas dan reliabilitas. Nah, apa itu validitas atau kesahihan kalau di Indonesia kan, ya, soheh, ya, kesohehan, kemampuan mengukur apa yang ingin diukur secara tepat. Jadi kalau ingin mengukur berat badan itu dikatakan valid, ya, jika yang diukur adalah berat badan. Jika yang ingin diukur adalah tinggi badan, maka dikatakan valid jika yang mau diukur memang tinggi badan. Kemudian reliabilitas atau keterandalan. Jadi sejauh mana hasil pengukuran relatif konsisten apabila dilakukan berulang-ulang. Jadi konsistensi pengukuran, ya, atau konsistensi hasil pengukuran yang dilakukan. Misalnya saya punya berat badan 70 kg. Ya, 70 kg itu kalau dikatakan valid jika hasil pengukuran saya menggunakan timbangan injak itu mendapatkan angka 70 kg. Berarti pengukuran saya dikatakan valid. Kenapa valid? Karena realita atau realnya memang berat badan saya 70 kg. Tetapi hasil pengukurannya juga 70 kg, ya. Maka itu dikatakan valid. Nah, kapan dikatakan reliable? Dikatakan reliable atau andal atau konsisten itu jika saya mengukur misalnya 3 kali dan ketiga-tiganya menunjukkan angka 70 kg. Berarti pengukuran pertama dan pengukuran kedua serta ketiga itu sama. Nah, maka itu disebut sebagai reliable. Jadi valid karena realnya 70 kg dan hasil pengukurannya 70 kg. Kemudian dia reliable karena
pengukuran pertama, kedua, dan ketiga itu sama-sama konsisten memberikan nilai 70 kg. Sedangkan apa yang disebut sebagai presisi adalah ketelitian. Jadi sejauh mana ketelitian dari alat ukur ya. Misalnya timbangan dacin dengan timbangan injak itu kalau digunakan untuk mengukur berat badan ya, berat badan balita ya, akan lebih presisi yang timbangan injak karena skala ketelitiannya bisa 0,1 kg, sedangkan dacin skala ketelitiannya mungkin 1 kg. Ya tergantung modelnya. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi semakin teliti ya semakin presisi. Misalnya timbangan laboratorium ya, yang timbangan vakum itu bisa menimbang sampai ketelitian 0,01 gram. Nah, dia akan lebih presisi dibandingkan dengan timbangan sayur untuk praktik dietetik misalnya, karena di situ tingkat ketelitiannya hanya 0,1 gram. Nah, jadi itulah konsep validitas, reliabilitas, dan presisi. Nah, validitas itu ada validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal itu adalah validitas yang terkait dengan desain penelitiannya. Ya, jadi pada saat kita melakukan penelitian, ya kemarin kita sudah berdiskusi mengenai desain penelitian. Jadi ada yang bersifat observasional, kemudian observasional itu juga ada 3, yaitu case control, kemudian cross sectional dan cohort, kemudian ada eksperimental, itu macam-macam ya, ada randomized, kemudian double blind, apakah quasi ya, jadi klasifikasinya macam-macam. Nah, ini dikatakan valid ya, valid secara internal jika pemilihan desain itu sesuai dengan tujuan penelitian. Misalnya, saya ingin meneliti pengaruh dari minuman jahe merah dengan terhadap imunitas tubuh. Nah, makanya itu dikatakan valid jika studi yang saya gunakan adalah eksperimental klinis. Ya, tidak dikatakan valid jika desain yang saya gunakan itu adalah cross sectional secara internal. Karena apa? Karena nanti ya misalnya meskipun ada hubungan antara minuman jahe merah dan imunitas, tapi di situ banyak sekali faktor perancu ya. Faktor perancunya apa? Misalnya cross sectional tidak mampu menjelaskan hubungan sebab akibat, sehingga bisa jadi yang imunitasnya naik dulu baru dia minum jahe merah, atau turun dulu ya, bukan berasal dari jahe merah dulu baru imunitas. Nah, sedangkan kalau studinya desainnya eksperimental, maka saya minum minuman jahe merah baru nanti diukur. Nah, itu bisa valid. Jika pertanyaannya pengaruh, apa pengaruh ini terhadap itu, nah maka untuk menjawab itu yang valid secara internal adalah eksperimental. Yang seobservasional itu kalau tidak kohort itu masih dikatakan tidak valid. Tetapi jika hanya ingin melihat hubungan ya, misalnya apa hubungan antara minuman jahe merah dan imunitas, adakah hubungan, nah maka cross sectional itu sudah cukup valid. Nah, kemudian ada validitas eksternal yang terkait dengan alat ukur ya. Kemudian dibagi juga ya. Kalau tadi yang internal terkait dengan desain, yang kemudian yang kedua yang eksternal adalah terkait alat ukur. Nah, alat ukur ini dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah validitas muka, kemudian validitas isi, kemudian validitas kriteria, dan validitas konstruk atau konstruk. Nah, ini masing-masing akan kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah validitas muka. Kemampuan alat ukur, ya alat ukur ini bisa instrumen, ya bisa kuesioner, ya, atau bisa
Ya instrumen macam-macam ya, bisa timbang tergantung yang mau diteliti apa atau yang diambil datanya apa. Kalau berat badan berarti instrumennya timbangan. Nah, kemampuan alat ukur untuk ditafsirkan dengan benar oleh responden. Misalnya kalau terkait dengan kuesioner ya. Berapa menit pertanyaannya? Jika kuesionernya pertanyaannya berbunyi, berapa menit Anda memasak sayuran? Nah, ini dikatakan valid secara muka jika ditujukan bagi responden yang memiliki konsep waktu yang baik. Jika dia sudah memahami waktu, ya kalau belum, dia tidak bisa dikatakan valid. Atau misalnya saya mau uji organoleptik mengenai rasa. Nah, rasa itu kemudian saya tanyakan ke balita yang masih usia 2 tahun. Nah, maka karena balita itu tidak memiliki konsep yang baik mengenai rasa, belum ya, karena dia ditanya itu masih aeng-aeng ya, rasa asin itu belum tahu, rasa manis belum tahu, rasa pahit belum tahu. Nah, maka itu dikatakan tidak valid ya. Kalau uji orlab untuk dewasa ya mengenai rasa, baru dikatakan itu valid karena orang dewasa sudah memahami rasa itu apa saja. Nah, itu validitas muka. Jadi ditafsirkan oleh responden itu, atau responden itu memahami apa yang ditanyakan. Itu dikatakan valid secara muka. Jadi nanti pada saat teman-teman merancang kuesioner, ya maka bahasa yang ditujukan kepada responden itu adalah bahasa yang bisa diterima. Ya misalnya anggota respondennya itu pendidikannya pendidikan dasar ya, atau tidak sekolah. Ya jangan ditanyakan mengenai konsep reliabel, konsep validitas ya, atau di gizi itu disampaikan mengenai apa itu hemoglobin ya, sel darah merah dan sintesisnya ya. Jadi nggak akan ngerti, maka dia tidak akan valid secara muka karena responden tidak memahami apa yang ditanyakan oleh peneliti. Kemudian yang kedua adalah validitas isi ya. Definisinya adalah kemampuan alat ukur untuk meliput semua substansi yang hendak diukur. Nah, semua aspek diperhitungkan dalam pembuatan instrumen untuk mengukur secara utuh dan benar tentang apa yang dimaksud ya. Nah, bersifat sementara karena substansi variabel bisa berubah dari waktu ke waktu. Misalnya, saat menyusun kuesioner mengenai pengetahuan tentang gizi seimbang, apakah item-item yang ada pada pertanyaan tersebut menanyakan tentang gizi seimbang atau tidak. Jadi konten pertanyaan itu harus sesuai dengan apa yang ingin didapatkan. Itu yang dimaksud dengan validitas isi. Isinya itu harus sesuai dengan pertanyaan, dengan tujuan penelitian. Jika tujuan penelitiannya adalah ingin melihat pengetahuan mengenai anemia, maka pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam kuesioner harus yang mengeksplorasi mengenai anemia. Kalau di luar itu berarti dikatakan tidak valid secara isinya. Nah, beberapa penelitian mengkombinasikan. Bagaimana kalau modelnya kombinasi antara data yang ingin didapatkan itu double-double gitu. Misalnya di situ ada data identitas responden, data konsumsi makanan, nah macam-macam. Nah, itu boleh-boleh saja asalkan peneliti memberi ketegasan. Ya, ketegasan itu artinya ini sebab ini bagian untuk ini, sebab ini bagian untuk ini. Itu boleh. Nah, memang idealnya harus ditanyakan lebih detail, lebih pelan dengan setiap setiap termin itu ada jedanya sehingga responden menjadi fokus. Intinya validitas isi itu isi dari pertanyaan atau isi dari kuesioner itu memang mencerminkan atau sama dengan tujuan penelitiannya. Kemudian validitas kriteria, kemampuan alat ukur ya dibandingkan dengan instrumen yang lain atau yang ideal. Nah, biasanya instrumen yang ideal itu biayanya mahal, makanya ada pendekatan atau mengukur dengan cara lain tetapi memiliki ya nilai yang hampir sama atau mendekati. Misalnya saya mau menganalisis
beta karoten ya dengan metode titrasi atau spektrofotometri. Nah itu dia apakah dia valid secara kriteria dibandingkan dengan kromatografi, karena kromatografi itu adalah metode yang terbaik untuk mendeteksi kandungan beta karoten. Nah, sehingga spektrofotometri atau titrasi tadi valid jika hasil pengukurannya itu hampir sama dengan hasil pengukuran kromatografi. Nah, misalnya timbangan dacin ya, dacin yang dipakai di posyandu zaman dulu itu yang naik turun itu apakah valid jika dibandingkan dengan timbangan anak yang duduk atau timbangan injak? Nah, itu dikatakan valid jika hasil pengukuran dacin itu valid secara kriteria jika hasil pengukuran dacin itu relatif sama dengan pengukuran injak atau timbangan tidur. Nah, kemudian konstruk ini membandingkan antara pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner yang ada dengan teori yang ada. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan itu isinya tadi valid secara isi, itu belum tentu valid secara konstruk kalau konsep pertanyaan itu salah secara teori. Misalnya di dalam pertanyaan itu ditanyakan mengenai sel darah merah, jenis-jenis sel darah. Nah, diisi atau multiformnya ya, di situ isinya tidak mencerminkan sel-sel darah. Nah, maka itu tidak valid secara konstruk. Dengan teori itu tidak relevan. Itu nggak boleh ya. Jadi selain isinya itu menanyakan pertanyaan yang diinginkan oleh penelitian, tetapi isinya itu juga harus sesuai dengan teori yang ada. Nah, maka peneliti itu harus menguasai apa yang akan diteliti, sehingga kuesioner atau instrumen yang dikembangkan itu bisa valid secara muka, secara isi, secara kriteria, dan secara konstruk. Dengan kekuatan validitas ini kemudian ditambahkan tadi dengan kekuatan validitas di dalam desain, maka nanti hasil pengukurannya itu bisa valid. Nah, kemudian reliable ya, keterandalan atau konsistensi. Nah ini meliputi bagaimana hasil pengukuran itu relatif sama antara hasil pengukuran yang satu dengan hasil pengukuran selanjutnya. Nah, meliputi stabilitas dan kesamaan ya, stabilitas atau konsistensi, kemudian kesamaan atau hasil yang ekuivalen. Nah, ini terdapat 4 alternatif cara mengukur reliabilitas ya, bisa atau memastikan adanya itu reliable atau tidak dengan cara tes retest, multiform atau inter-rater, dan split half. Nah, tes retest itu mengevaluasi instrumen kepada sekelompok orang yang sama pada titik waktu yang berbeda. Jadi instrumennya sama, misalnya saya punya responden, saat ini saya berikan kuesioner, kuesionernya sama, kemudian besok saya beri kuesioner lagi. Nah, ini dikatakan hasil ini dikatakan reliable, kuesioner ini dikatakan reliable jika hasil yang saya ukur sekarang dengan besok itu nilainya relatif sama. Bagaimana untuk melihat kesamaan? Kalau untuk di statistika kita uji korelasi ya. Kalau koefisien korelasinya 1 atau mendekati 1, maka dia disebut reliable. Nanti ada uji korelasi di statistika ya, baik itu bisa Pearson atau Spearman. Itu didiskusikan di mata kuliah statistika. Jadi tadi tes retest itu kuesionernya sama atau instrumennya sama, tapi digunakan untuk menguji 2 kali atau 3 kali di waktu yang berbeda. Misalnya saya punya timbangan hari ini, besok saya timbang, respondennya sama, orang yang menguji juga sama. Kalau semuanya sama, dia dikatakan reliable. Kemudian multiple form, ini kalau untuk kuesioner yang berisi banyak sekali pertanyaan. Nah, maka pengacakan pertanyaan itu misalnya dalam kuesioner ini, saya tahu kuesioner ada 50 soal nomor 1 sampai 50 saya berikan ke responden, besoknya nomor saya acak tapi kontennya sama, saya berikan lagi. Reliable jika
meskipun saya acak itu bisa memberikan hasil yang sama pada saat kita ukur. Kemudian ada iterator itu jika peneliti memiliki enumerator atau asisten untuk melihat apakah yang diukur oleh asisten itu sama dengan yang diukur oleh penelitinya, maka diuji ininya banyak konsistensi atau reliabilitas dari asisten, kemudian hasil pengukuran asisten dibandingkan dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh peneliti. Kalau sama berarti reliable dan asisten tadi itu layak untuk menjadi enum atau menjadi asisten untuk penelitian seterusnya. Nah, split half ini untuk kuesioner ya. Jadi misalnya saya punya kuesioner 1 sampai 50. Nomor 1 sampai 25 saya berikan dulu, yang 25 sampai 50 saya tahan. Kemudian yang 25 sampai 50 saya berikan ya. Kemudian yang 1 sampai 50 saya berikan. Yang 1 sampai 25 tadi ya harusnya itu nilainya itu tidak berbeda jauh dengan jika saya berikan 1 sampai 50. Karena proporsi soal itu harusnya itu antara 1 sampai 50 itu tidak jomplang. Nah, itu nanti untuk mendapatkan reliable, maka bagaimana menyusun soal supaya tidak jomplang ya. Jadi harus seimbang antara bagian awal dan bagian akhir atau bagian tengah. Nah, ini ancaman-ancaman yang mungkin terjadi selain tadi yang 4 tadi ya, untuk mendeteksi atau memperkuat adanya reliabilitas. Kemudian ini ya ada ancaman ya, sering terjadi kenapa tidak valid dan tidak reliable. Nah, kalau responden kita yang pertama takut ya, tidak ingin mengikuti penelitian ya, takut mengisi kuesioner atau takut diteliti, nanti bisa hasilnya tidak valid karena dia mungkin nanti mengisi kuesionernya tidak sesuai, atau dia takut misalnya mau disuntik ya, takut mau diukur tekanan darahnya, dia takut grogi. Nah, maka nanti di situ tekanan darahnya bisa naik. Nah, atau kemudian kedua, demoralisasi, bosan. Makanya menyusun kuesioner nanti jangan terlalu banyak, satu tumpuk misalnya, satu tumpuk saya berikan, kalian nggak interview, kalian suruh isi sendiri, bosan dia. Karena dia bosan, dia mengisi seenaknya, nggak valid. Kemudian pada orang yang sudah pernah mengisi kuesioner yang sama ya, ini beda ya. Jadi responden yang akan diuji, yang digunakan untuk pengujian validitas dan reliabilitas itu idealnya nggak boleh sama dengan responden yang akan kita uji sesungguhnya di penelitian. Sehingga yang akan kita uji sesungguhnya di penelitian tidak tahu dulu ya, apa instrumen, apa kuesioner yang akan kita siapkan, karena nanti akan mungkin terjadi tadi ya, difusi ini. Dia akan mengingat dan dia akan belajar dan dia akan mengisi apa yang dia pelajari. Kemudian sejarah, ketika beberapa peristiwa kritis ya terjadi selama penelitian, misalnya ada fenomena demo atau ada fenomena alam tertentu di mana penelitian dilakukan. Kemudian kalau operasionalisasi yang tidak memadai ya, definisi dari teknis operasional tidak memadai juga akan mempengaruhi misalnya hal-hal teknis. Kemudian instrumentasi ya, ketika peneliti mengganti alat ukur ya, tadinya timbangannya A, kemudian timbangan itu rusak, kemudian diganti dengan timbangan B, maka ini juga akan mempengaruhi validitas. Kemudian interaksi ya, ketika perlakuan ya, misalnya adanya kita tadi misalnya kita menguji efektivitas jahe merah terhadap imunitas. Nah, pada saat perlakuan ternyata dia selain minum jahe merah dia juga langganan jamu cabai puyang misalnya. Nah, itu akan saling mempengaruhi sehingga nanti hasil yang didapatkan itu tidak valid sepenuhnya dari jahe merah. Kemudian ketika studinya bersifat kohort dan ada perubahan fase, tadinya dia kelas 5 SD menjadi kelas 2 SMP selama 4 tahun misalnya. Di situ terjadi perubahan dari anak menjadi remaja. Ini akan memberikan hasil yang tidak valid karena karakteristiknya sudah berbeda. Kemudian responden juga tidak boleh bersaing karena persaingan untuk mendapatkan hasil yang terbaik itu juga akan
mempengaruhi validitas dari penelitian ya. Karena hasil yang ada di situ tidak normal, tidak murni apa adanya terjadi, tetapi hasil rekayasa dari responden karena dia bersaing ya, misalnya ngisi kuesionernya ya, itu bagus, ini harus saya lebih bagus, bukan real yang ada. Misalnya ditanya konsumsi, yang satu, oh ini dietnya bagus, saya kok dietnya kayak gini, saya ubah, kayak gitu menjadi bias ya, atau menjadi tidak valid. Nah, seleksi ya, misalnya pada saat kita meneliti menggunakan responden sukarelawan, ternyata orang-orang itu banyak yang memilih dirinya sendiri tidak sesuai kebutuhan. Nah, itu menjadi tidak valid. Nah, itu mungkin ya hal-hal yang bisa saya sampaikan ya. Kita lanjutkan diskusinya di dalam grup WhatsApp. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.